Selesai dicetak, ban kemudian dikeluarkan dari mesin produksi untuk dibersihkan dan dirapikan dari sisa-sisa karet cetakan tersebut. Hal ini dilakukan di kedua sisi ban. Barulah setelah itu ban kemudian direndam ke dalam kolam pendingin, sehingga memudahkan dalam hal proses pelepasan terhadap ban dalam, yang kemudian dilanjutkan dengan penyemiran. Proses ini dilakukan agar ban yang sudah selesai diproduksi tersebut terlihat seperti baru. Habis turun dari mesin tadi buangin samping-sampingnya itu Mas, supaya rapi. Habis dibuangin sampingnya, direndam ke tempat kolam itu. Habis direndam, dilepas ban dalamnya, semir kayak itu Mas, supaya rapi kelihatannya. Istilahnya kalau orang Surabaya ini apa Mas ya, buangi sampingan gitu loh, sisa-sisa karet samping gitu Mas. Kalau ngerendam ini 1,5 jam Mas, dari mesin mau turun ya Mas ya, ini diambil gantian gitu Mas, supaya cepat dingin kan gitu Mas, nambah kualitas biar awet. Ya kalau nggak 1,5 jam kan kurang, masih panas. Ban dalamnya yang di dalam itu kan masih panas kalau dibuka kan gitu. Kalau direndam 1,5 jam kan diambil, nggak langsung dibuka Mas, didiami dulu gitu, supaya benar-benar ban dalamnya itu dingin. Walaupun sudah tergolong profesional dalam menggeluti repair ban ini, bukan berarti tak ada kendala. Menurut bapak 2 orang anak ini, salah satunya ketika ban dalam bocor pada saat proses pencetakan ban tersebut. Belum lagi ketika hasil cetakan yang mereka olah tidak sempurna. Ada Mas, kalau ban dalam bocor di dalam mesin gitu Mas, paling kendala itu Mas. Terus ya bisa, namanya ini kan vulkanisir ban, bisa terlupas gitu. Makanya kalau kerja itu benar-benar hati-hati, harus teliti gitu Mas. Risikonya gagal Mas, ya diambil, dibuang karetnya itu Mas, tapi bannya masih bisa dikerjain lagi. Iya kan gitu. Makanya kan kalau ban dalam itu harus yang bagus kan gitu Mas. Kalau nggak memungkinkan ya ganti gitu, jaga biar nggak bocor di dalam mesin gitu. Kendala itu kalau udah dipakai gitu Pak ya, terlupas kalau dipakai konsumen gitu. Makanya saya kerja itu hati-hati, jaga kualitas supaya konsumen itu puas kan gitu Mas, senang gitu. Menurut Pak Marsono, ketahanan dari ban vulkanisir ini mencapai 3 bulan. Hal itu tergantung dari pemakaian dan jarak tempuh dari pengguna. Tentunya jika dibandingkan dengan ban baru, ban yang di repair ini jauh lebih murah dan terjangkau. 3 bulan Pak, 3 bulan habis. Ya tergantung jarak jauhnya mobil itu Pak. Kalau sini Banjar 2,5 bulan, ban baru itu 6 bulan Mas. 6 bulan? Iya. Dari segi harga udah jauh Mas kan gitu, 1 juta lebih kan gitu. Bapak kelahiran Jombang ini juga menuturkan suka dukanya ketika menjadi operator pembuat ban vulkanisir ini. Terlebih untuknya yang sudah menggeluti profesi ini sejak puluhan tahun silam. Ya suka dukanya ya kalau merantau itu namanya dapat bos yang kurang enak kan gitu Mas. Ya namanya bos kan sifatnya kan beda-beda kan gitu Mas. Ya saya pernah Mas, paling duka itu pernah waktu daerah Jakarta itu Mas, 2 minggu. Kayak orang apa ya, kayak orang minta-minta gitulah kan gitu. Kalau orang di Jakarta kan cuek Mas kan gitu, nggak mengenal tetangga teman kan gitu. Kalau dukanya itu Mas, habis gitu ya udahlah, saya pergi pulang ke Jawa, itu nggak ke Jakarta lagi gitu Mas. Cari tempat baru lagi. Cari tempat baru lagi gitu Mas. Kalau di Jakarta nggak pinter-pinter gaul ya kayak gitu Mas, makan aja susah Mas. Ibu kota serem lagi. Emang sih asik kalau ibu kota ya, dengerannya enak di Jakarta. Kalau
sebenarnya sih lebih baik enak di desa mas, kan gitu. Kalau sukanya sih ya alhamdulillah ya, saya nikmati kerjaan kayak gini gitu mas. Ketika ditanya perihal dukungan keluarga, menurut Marsono awalnya keluarga tidak terlalu mendukung jika dirinya harus pergi merantau keluar kota hanya untuk mencari pekerjaan. Semua orang kalau ditinggalkan sebenarnya nggak mendukung sih mas, tapi ya harus gimana lagi kan gitu. Saya udah berumah tangga, ya ekonomi mas, terutama kan ekonomi. Yang paling berat itu anak mas, ninggalin anak gitu. Yang paling berat itu. Kalau istri sih yang dukung aja istri mas, anak yang paling berat itu. Ya istri saya ya udah tahu kerjaan saya kayak gini, udah tahu. Sering saya bawa kan gitu mas. Cuma di sini aja belum tepat waktunya, nggak tahu kapan kan gitu mas. Insya Allah mas. Ada rencana. Tapi ya nunggu, nggak tahu kapan gitu. Tapi rencana ada mas. Iya. Soalnya saya di sini tuh ya kayak daerah saya sendiri, saya senang di sini tuh mas. Ketika ditanya mengenai upah, menurut pria 38 tahun ini, semua ban yang mereka produksi dikerjakan secara borongan. Untuk satu ban mereka diberi sebesar Rp45.000 dengan produksi sehari mencapai 12 biji ban. Dengan target satu bulannya mereka harus mampu memproduksi sebanyak 200 ban lebih. Sistemnya saya borongan mas, satu biji itu Rp45.000 mas. Mulai dari ngupas, dari gerinda sampai jadi itu Rp45.000. Iya, sistem borongan mas kan gitu. Kalau ya sehari 12 ya tinggal ngali dibagi berdua sama teman saya gitu. Ya alhamdulillah mas masih cukup. Kalau dari posisi ada mas, cuma kan kendala dari karet, kiriman telat, dari casing biasanya kosong. Jadi satu bulan itu nggak bisa full 200 gitu, nggak bisa mas. Soalnya kan kendala karet, kendala ban kan gitu mas. Sebenarnya bos itu 200 pinginnya itu mas, satu bulan produksi itu. Iya. Cuma ya itu kendala karet. Biar saya borongan mas ya, saya kerja itu saya hati-hati sendiri. Soalnya kan diberi tanggung jawab sama bos. Saya itu harus jaga kepercayaan bos itu mas. Menurutnya selama ia merantau dan bekerja di bidang vulkanisir ini, hal yang mengesankan yaitu bekerja di tempat ini, karena baginya di sini ia merasa senang. Yang paling mengesankan itu selama saya merantau di mana-mana, yang paling asik itu di sini mas. Paling enak itu. Suasananya enak kan gitu. Saya sih mas ya kayak merantau sini terutama itu keluarga mas. Jangan sampai anak istri saya itu terlantar. Gimana caranya saya itu kerja merantau itu. Yang penting anak istri saya itu bahagia. Apapun itu saya kerjakan gitu mas. Gitu, mas. Yang paling berat itu anak mas. Emang anak nomor satu itu anak. Marsono juga berharap ke depannya dirinya dapat membuka usaha kecil-kecilan seperti tambal ban, hingga dapat membawa istri dan juga anak untuk bergabung bersamanya di Tabalong. Ya harapan saya ini nggak jauh dari profesi saya mas ya. Ya dari kayak seperti tambal ban kan gitu mas. Pingin saya itu punya sendiri, tapi kan nunggu waktu, ngumpulin uang. Saya juga keluarga kan gitu mas. Ya tetap pingin saya itu usaha daerah sini mas. Harapan saya itu daerah sini. Saya pernah cerita sama bos, alhamdulillah didukung sama bos kan gitu. Disuruh sama bos, anak istri disuruh bawa ke sini mas. Tapi nak saya nunggu waktu kan gitu mas. Nggak tahu kapan waktunya kan gitu. Iya kan gitu.
Kalau rencana sudah ada gitu. Sudah ada mas rencana itu mas. Pak alhamdulillah mas, enak, orangnya baik gitu. Ya alhamdulillah saya dapat bos ini, alhamdulillah enak. Kan saya biar ya kalau insya Allah ada rezeki sendiri, buka usaha sendiri gitu mas ya, masih saya tetap hubungan sama bos ini, dicarikan teman lagi kan gitu. Iya mas. Enggak serta-merta ini apa ya? Enggak semata-mata langsung keluar, enggak, tetap masih ada kerjasama gitu. Gitu. Soalnya saya kan kalau orang merantau saya seperti saya ini punya usaha, enggak punya apa namanya teman, apa bos, kerjasama kan gimana gitu mas rasanya mas kan gitu.